Kali ini Rina dan juga Puspita sedang berada di desa Bibitin. Wah, seru banget nih ya Kak Puspita. Tapi nih semuanya lagi fokusnya bukan ke kita nih, tapi fokusnya yaitu ke pemandangan. Bener banget Rin, dari ujung kanan sampai ujung kiri terbentang sawah yang benar-benar indah. Dan di belakang aku, ups, bukan kamu Rin, tapi bukit yang ada di sana benar-benar indah banget. So, karena udah lama nih ya kita berbincang-bincang, jadi langsung aja yuk. Ciao. Hai sahabat DBS, kali ini kita udah ada di tempatnya langsung. Karena kali ini Rina dan juga Puspita akan mewawancarai salah seorang pengrajin miniatur mainan anak-anak. So, langsung aja yuk. Selamat sore Bapak. Wah Bapak, ini banyak banget nih yang lagi bertanya-tanya. Siapa sih Bapak ini? Bisa diperkenalkan diri dulu Bapak? Nama saya Kadek Sudarpe dari Desa Bibitin. Umur saya 35 dan saya seorang pengrajin mainan miniatur anak. Wah, keren banget. Ngomong-ngomong tentang mainan, pasti banyak banget nih yang lagi suka sama mainan. Dari anak-anak sampai dewasa, sampai Rina pun ya masih suka saya namanya mainan. Nah Bapak, kan tadi Bapak bilang ya kalau Bapak itu adalah salah satu pengrajin mainan anak-anak nih. Boleh cerita sedikit nggak gimana sih kok Bapak bisa memilih mainan anak-anak sebagai apa ya yang Bapak kerjain sehari-hari gitu Pak? Di samping itu saya senang membuat yang unik-unik. Terus di samping itu saya karena keadaan saya seperti ini. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak? Ya awalnya saya jatuh dari pohon manggis. Karena saya bekerja untuk mencari biaya melahirkan istri saya. Ya di saat itu udah saya jatuh dan langsung tidak bisa berjalan. Dan terus untuk menghidupi keluarga saya berusaha untuk melakukan pekerjaan, berbagai macam pekerjaan yang bisa saya lakukan dalam keadaan seperti ini. Ya untuk membantu lah, sedikit-sedikit untuk membantu. Wah, Ya keren cuma banget. segitu. Keren banget Bapaknya ya. Dikit demi sedikit bisa membantu pekerjaan Bapak. Gitulah Pak ya. Selain itu Bapak juga seneng katanya. Iya, bener Puspita. banget. Oh, jadi kalau udah seneng jadi enak aja membuatnya Pak ya. Yang nyaman Iya, pasti benar-benar bikin senang buat melakukannya. Bener banget kan Pak? Ya itu benar banget. Nah, kalau boleh tahu nih bahan-bahannya itu ada apa aja nih Pak? Oh, bahan-bahannya kadang-kadang ada kayu, bambu, semuanya yang tidak terpakai dah. Kalau boleh tahu kenapa Bapak memilih mainan miniatur anak-anak bukannya yang lainnya? Kan ada banyak nih kerajinan. Kenapa harus miniatur anak-anak? Karena itu yang saya anggap paling menarik lah buat saya. Bener. Ya kadang-kadang kan bahannya kecil-kecil, Oh iya. gampang saya dengan keadaan seperti ini. Kadang-kadang dari bahan-bahan yang tidak terpakai, kadang-kadang mencari di jalan, kadang minta di bengkel. Gitu. Yang saya perlukan itu pasti dikasih. Wah, keren banget, kreatif banget ya Kak Pus ya, bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tadi kata Bapak ada di jalan, mungkin dibuang sembarangan gitu Pak ya. Tapi Bapak bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang dapat digunakan dan Menarik banget berguna ya. buat orang lain. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi Bapak bilang mainan anak-anak. Nah, terus jenis mainan anak-anaknya itu ada apa aja sih Pak? Ya, jenisnya ada sepeda, ada motor, mobil,
pesawat helikopter, Wah, Keren banget loh Rin. keren helikopter. terus pesawat tempur ada. Ya, sebetulnya macam-macam dah. Hal ini benar-benar keren loh Rin. Soalnya gak banyak orang yang bisa melakukan membuat sesuatu dengan tangannya. Hanya orang-orang tertentu. Wah, bener banget ya. Nah, kalau boleh tahu gimana asal mulanya kok Bapak langsung kayaknya mau buat kerajinan anak-anak nih? Atau memang dari kecil Bapak emang suka membuat kerajinan anak-anak atau gimana itu Bapak? Nggak suka aja Asal melihatnya. Oh, berarti awal mulanya tuh karena suka melihat, akhirnya Suka melihat mainan anak-anak, terus kan semuanya bahannya dari ya plastik gitu kan, buatan pabrik. Saya coba pindah ke bahan alami gitu. Saya coba, tapi saya sedikit lihat bisa. wah, Dan keren. terus akhirnya kesenangan jadinya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak udah berapa tahun sih membuat kerajinan? Ya, kurang lebih 8 tahunan lah. Udah Cuma lama kan banget. dulunya saya nggak dipasarkan kan, cuma buat ajang di rumah, kasih untuk mainan anak. Waktu itu kan baru umur 2 tahun, kasih mainan, Kalau buatin mainan ya hampir rusak nanti. Kalau boleh tahu, Mbak, rentetan harga mainan Bapak ini berapa aja ya? Harganya mulai dari 10.000 lah. Murah banget ya Rin. Kan karena di desa kan kadang-kadang anak-anak kan tidak mampu gitu, kadang-kadang kan jarang dikalahkan sama barang-barang ya pabrikan Iya benar. gitu. Jadi saya Jadi, kasih murah, hmm, paling harga 10.000 seminimal sampai 50.000. murah banget dan sangat terjangkau ya Rin. banget. Bapak kan Bapak itu membuat kerajinan mainan anak-anak. Nah, Bapak membuatnya itu prosesnya kira-kira seminggu atau sebulan atau misalnya sehari bisa mengerjakan berapa mainan atau berapa kerajinan gitu, Pak? Oh, kadang-kadang ini tergantung kesulitannya. Oh, Ada yang semakin sulit ya mungkin lama. Ya karena bahannya alat saya kan cuma manual semua. Manual, cuma pakai cutter aja Cuma gitu. dari cutter aja udah bisa wah gitu ya. Dari cutter ya. Cuma itu dah dari cutter dan apa ya? Nggak ada yang lain. Oh gitu. Paling Nah tadi cuma 3 hari. cepet banget oh ya. 3 hari ya. Ya bisa dah. Kalau yang lebih gampang mungkin 1 hari. Wow. Kalau 1 hari itu jenis mainan apa tuh? Kadang-kadang sepeda itu kan lebih gampang. Sepeda. Iya 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 iya. Apalagi kalau bahannya sudah ada, ya lebih cepet lah. Ah, iya, iya. Nah karena tadi Bapak cerita dapat mengalami kesulitan, jadi nah salah fokus itu juga termasuk kendala kan Pak ya. Iya. Jadi Bapak itu apa aja sih kendala Bapak dalam membuat kerajinan? Kendalanya kadang-kadang kan kondisi kurang bagus. Iya 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 iya. Kedua, karena bahan kadang-kadang tidak bisa saya cari. Ya. Ya gitu aja dah. Biasanya kalau Bapak tidak bisa mencari bahan-bahan, siapa sih yang membantu Bapak Oh, untuk kadang mencarinya? kadang-kadang dibantu sama keponakan-keponakan saya yang dekat. Minta tolong ya dicariin ini. Kalau saya nggak bisa ngambil, dibantu. Ya dibantu sama dia. Nah, banyak anak-anak yang sering bantu saya. Seru jadinya Pak ya. Iya. Makin semangat ya jadinya. Biasanya 1 hari itu dulu Bapak jualannya berapa jenis mainan? Nggak menentu satu Oh, hari tidak atau menentu. ya, kalau ada anak-anak yang kepingin paling harus beli, nggak ada yang enggak gitu. Oh gitu. Iya 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 iya. Jadi selain mencari nafkah, Bapaknya juga menyenangkan anak-anak kecil yang ada di desa ya. Jadi mereka yang tidak bisa membeli sesuatu yang mahal bisa dibantu oleh Bapak mendapatkan mainan yang mereka suka dengan harga yang benar-benar terjangkau banget.
Wah, pasti banyak banget nih Bapak yang lagi nonton, yang lagi excited banget nih karena bintang tamunya kali ini keren banget ya, seniman ya, Ya kerajinan. benar banget. Wah, Ada banyak satu lagi untuk pemasarannya. Saya dibantu sama Pak Oga. oh, Pak Oga. Keren banget nih Pak Ogah, relawan BSC emang paling top. Salam ya sama Pak Ya. Oga, Bapak. Wah, banyak banget nih pertanyaan dari Kak Puspita selanjutnya. Karena dari tadi Rina mungkin bapaknya kayak kepo sama suaranya Kak Puspita yang muncul. Udah nih dari tadi aku juga ngomong, tapi aku Udah. mau nanya satu hal. Tentunya dari kondisi ini banyak yang berubah Pak ya. Apa aja perubahan yang Bapak rasakan setelah mengalami kondisi ini? Anugerah dari Tuhan yang benar-benar mengubah hidup Bapak. Ya pada awalnya kan saya shock frustasi selama beberapa tahun. Terus saya sampai masuk pulang rumah sakit, saya nggak makan, sampai saya sudah kurus, sudah nggak bisa bangun. Cuma ada satu hal, saya ingat dengan anak saya. Saat itulah saya bangun, saya berusaha bangkit untuk bisa melihat anak saya tumbuh besar. Sampai saat ini saya masih bertahan. Kadang-kadang saya terus merasa ini apa namanya, sedih, terasa gitulah apa namanya, ingin, Menyalahkan keadaan. iya seperti itu. Tapi saya juga sadar kok dengan keadaan saya seperti ini, dan saya terus berusaha untuk menjalaninya dan sabar. Mungkin Tuhan memberikan jalan yang Terbaik ya, Pak ya. terbaik buat saya, supaya saya bisa melihat anak saya tumbuh dewasa, Jadi kuat. ya menjadi kuat, ya itulah yang hidup penyemangat saya, dan dukungan dari teman-teman semua dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih banyak yang memberi saya inovasi, memberi saya masukan, mendukung saya dan membantu saya dalam berupa sembako, uang atau tenaga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa menyebut satu-satu. Mungkin ini karena banyak orang yang telah membantu saya, dari pribadi, komunitas, perkumpulan, dari orang-orang yang mempunyai jiwa sosial. Itu ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sukses. Nah, jadi itu dia kata-kata dari bapaknya. Tadi Nah salah fokus banget. Bapaknya tadi berkata kalau kita ini mesti sabar ya, Iya. Pak ya. Walaupun kadang kita kaget dengan kehidupan yang kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi kita harus bisa menerima gitu ya, Pak ya. Iya, Harus kita sabar bisa menerimanya, Pak menerima. ya. Harus bisa bangkit ya Ria. Iya, Harus benar. bisa bangkit. Dan buat teman yang seperti saya, yang mungkin yang lebih parah atau tidak, tetaplah berusaha, semangat, dan terus berjuang. Meskipun itu sulit, tapi harus kita jalani. Meskipun itu sakit, tetaplah harus kita jalani. Bener banget ya Yeay, kata bapaknya. dan Aduh, motivasi seneng dari banget ya. bapaknya. Jadi kalian harus tangkap motivasi-motivasi yang masuk dan menjadi masukan kalian untuk lebih maju, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita kan. Entah itu buruk atau baik, tapi kita harus tetap menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Wah, balik lagi nih ke kerajinan, Pak. Karena belum Back puas to nih. topic ya. Iya, bener banget, kembali ke laptop. Karena Rina masih pengen tahu nih kerajinan-kerajinan. Tadi Bapak bilang kan sepeda yang paling cepet dibuatnya. Nah, karena 3 tadi hari. yang paling cepet dibuatnya, kalau yang paling lama itu mainan apa sih, Pak? Jenis mainan apa sih, Pak? Kalau yang paling lama paling sepeda motor yang bisa bergerak. Oh, Maksudnya ada pirnya. Kadang-kadang roda kan berputar. Ya, dia. bisa berputar. wah keren banget. Pokoknya yang
tidak ini yang semua bergerak gitu. Yang lebih detail ya Iya. Pak, kayak aslinya. Iya begitu ya. Wah, keren Itu yang banget paling ya. agak lama. Jadi bapaknya bukan cuma bisa membuat sesuatu yang diam aja nih, tapi bisa juga buat sesuatu yang bergerak. Nah Pak, kalau misalnya nih teman-teman mau mesen atau teman-teman mau melihat, ada yang tertarik nih, bisa hubungin kemana nih Pak? Iya, kalau bisa dihubungin ke lewat Pak Oga aja nanti. Kadang-kadang kan saya belum ada gini, belum ada apa namanya tuh? Handphone. Nah, belum ada pembuatan lagi. Oh, gitu. Ya kan belum ada stok kan gitu. Nanti iya, kalau iya. sudah ada barangnya, saya tinggal bilang ke Pak Oga. Nanti kan Pak Oga ya apa namanya? Memostingnya gitu. Jadi buat kalian yang suka sama miniatur dan mau request, kalian bisa hubungi Pak Ogah atau Buleleng Social Community dan juga Dompet Berbagi. Wah, keren banget nih tentang kerajinan sudah kita bahas ya. Dan lagi satu nih Pak, pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Bapak kan membuat kerajinan, tadi Bapak bilang karena Bapak tertarik, karena Bapak suka. Nah, dari ketertarikan, dari hobi Bapak bisa menghasilkan itu gimana sih caranya? Apa mungkin Bapak menawarkan ke rumah-rumah, atau Bapak memposting, atau gimana sih caranya Pak? Kok sampai bisa kalau bisa dibilang terkenal ya? Oh, iya. Karena kemarin Dina udah lihat-lihat tuh, tapi tadi kan pura-pura nggak tahu aja gitu loh Kak Bos. Jadi gimana tuh Pak? Awalnya sih tidak saya posting, Ya. karena saya kan belum punya HP yang itu, si HP jadul. Ya. Samping itu saya buat pajang di rumah, di depan rumah. Di depan rumah kadang-kadang kan ada orang main Oh iya ke iya iya. rumah saya, ke rumah adik itu kadang-kadang dilihat. Wah ini bagus gitu kan dari mulut ke mulut akhirnya benar-benar. oh di sana suka membuat ini. Kadang-kadang banyak orang kadang-kadang ini dah apa namanya yang relawan itu ke rumah dilihat gitu. Itu yang bikin menyebar jadinya. Oh Yang jadi paling gini Pak Ogah paling sering Membantu ya. membantu kan Pak Ogah yang sering ajak Iya, ini ke rumah. relawan. Lewat Pak Ogah ada Kemasannya ini Iya. Pak Ogah. Pak Ogah. Jadi asal mulanya dari pajangan dulu ya Pak Iya, ya, dipajang. dari pajangan, terus banyak yang mungkin melihat pajangan Bapak, terus kemudian diposting, di-share lah, jadi gitu ya kita. Menarik banget, seru banget nih. Nah, Bapak kalau boleh tahu nih, tadi kan mainan anak-anak udah banyak nih. Pernah nggak sih Bapak mengalami kendala nih? Bukan tadi kan kendala proses pembuatan nih Pak ya, benar, tapi kendala yang banyak dialami oleh kaum-kaum seperti sekarang, yaitu kemudian. Kan pernah nggak sih Bapak ngerasain yang namanya bosen gitu Pak? Bosen Kayak membuat- aduh capek no, aduh Ya. bosen no. Pernah nggak sih ada rasa-rasa kayak gitu? Nah itu Pernah. gimana sih cara mengatasinya Pak? kadang-kadang di saat bosan itu punya apa pikiran bosan itu di saat kondisi tidak bagus, tidak fit, samping itu banyak pikiran, Ya. apa namanya itu terlalu lama bekerja, itu dah yang paling gini bikin bosan. Kadang-kadang kalau saya kerja itu harus cepat gitu, padahal saya kan tidak tahu kemampuan saya cuma bekerja paling 2 jam sudah capek kan gitu. Enggak, saya sampai kadang-kadang sampai lupa makan. Itu dah yang bikin. Tapi sekarang kan nggak gitu lagi kan Pak ya, nggak lupa makan lah Pak ya. Jadi Nah itu kan bagaimana caranya Bapak buat mengatasi rasa bosan, kelelahan dan juga yang lainnya itu Pak? Kadang-kadang gini karena kalau kita sudah merasa bosan ya. kerja enggak fokus, taruh aja dulu, Nah, ya. kita keluar dulu main Refreshing ya Pak? racing. Nanti kalau sudah bosan pasti otomatis pikiran langsung lagi ke
Iya, bener gini ke banget. Langsung tertuju dan Iya. fokus lagi. Iya, Oh karena iya kan iya bapaknya iya. suka, ya kan Pak ya, kembali ke hobi karena suka, nyaman, pasti selalu digapai. Iya, Elah. kayak doi. Curhat ya. Wah, jadi itu dia tadi motivasi dari bapak yang termasuk motivasi ya, Iya, karena kan bener banget. banyak banget nih, nggak hanya bapak, tapi kita sebagai manusia pasti ada aja rasa bosen, jenuh. Nah, bapak menghiasati rasa bosan itu dengan ya udah ditaruh dulu, Di-break dulu. refreshing dulu, nggak usah terlalu dipaksain ya Pak. Cari inspirasi Ya dulu. bener banget. Sejuin otak dulu ya kan. Bener banget itu Rin. Wah, banyak banget nih yang udah kita tanyain ke bapaknya. Terus bapaknya juga ngasih motivasi. Iya, bener Itu banget. benar-benar berharga ya. Walaupun dari kata-kata, tapi kata-katanya itu benar-benar unci Buat gitu kita. ya. Unci kena di hati. Iya, bener. Nah Pak, ada nggak sih pesan-pesan bapak nih kalau anak-anak zaman sekarang itu kan kebanyakan main Gadget. gadget ya Pak ya. Sedangkan zaman dulu itu mereka mainannya Tradisional ya. tradisional. Guling, Bapak petak sempat, umpet. ya bener banget. Bapak sempat ngerasa kaget nggak sih kalau anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan mainnya tuh di kamar, di rumah aja gitu Pak. Gimana ya, memang zamannya sudah Zamannya ya ya. zamannya dikalahkan ya. zaman. Iya, bener banget. Tapi saya juga gitu dah, gimana seperti menyesal lah lihat anak-anak sekarang. Begitu juga anak saya juga seperti itu. Oh, Yang kadang main HP gitu. Sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu. Tapi kadang-kadang dia berkata juga, Pak saya bosan main HP, saya mau main apa ya, saya main apa saya Pak, ya terserah. Nggak main HP lagi. oh gitu, bosen juga ya. Saya kasih dah, jangan terlalu lama main HP. Iya, benar. Nah, buat anak-anak yang lain, coba berusaha untuk apa ya namanya itu, Mencari aktivitas di luar. cari aktivitas di Iya, luar. benar banget. Jangan terlalu banyak main HP. Bermainlah dengan biar fisik organ tubuh kita itu bisa bergerak, biar nggak kaku. Bener banget nih. Ya Bener cuma banget. itu dah, karena sekarang udah dikalahkan zaman. Iya. Ya cuma itu dah pesan saya. Kayak kita nih Rin ya, sekarang sedang berada di alam yang benar-benar terbuka dengan udara yang sejuk banget, bincang-bincang santai bersama Bapak Kade. Iya benar banget, dan banyak banget mendapatkan motivasi-motivasi dari Bapak ya kan. Oke deh, sekali lagi nih Pak, karena tadi sudah membahas mengenai kerajinan, terus mengenai Bapak Motivasi, juga, iya Bapak motivasi. juga. Sekarang banyak banget pertanyaan dari Kak Puspita. Ada pertanyaan juga nggak Kak Puspita? Kalau aku sih udah ya Rin, aku udah banyak banget. Udah banyak dia tadi. nanyain Jadi bapaknya. Pak sebenarnya tuh banyak banget nih ada pertanyaan Bapak buat Bapak ya kan. Dan tadi kita udah sampein semuanya. Jangan kaget ya Pak. Terus kayak apa lagi ya? Karena Apa saya sekarang? karena tadi satu pertanyaan Bapaknya sudah menjawab secara detail dan juga lengkap banget ya kan Pak ya. Nah, terakhir deh nih Pak, apa sih kesan pesan Bapak buat teman-teman yang lagi menonton? Buat teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon doanya dan dukungannya biar saya bisa menjalani hidup saya dengan baik Dan terus berkarya dan ya terus Pak. berkarya. Ya terima kasih semua. Yeay, jadi itu dia ya, dari bapaknya udah banyak banget ngasih motivasi ya Kak Bener Puspita, banget, Rina. gimana bapaknya itu bisa bangkit ya Dari kan. keterpurukan yang dia sempat alami. Iya benar banget, gimana juga tadi bapak udah ngasih motivasi untuk kaum rebahan mungkin ya. Tersindir nih. Oh my god, jadi banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari bapaknya. Dan jangan lupa buat kamu yang mau mainan anak-anak maupun yang mau, kan bisa pasang-pasang untuk merias rumah ya Pak ya. Oh iya. Bisa kan dipakai pajang-pajangan Furnitur. untuk- Ya bener banget. Jadi kalian bisa langsung aja pesen di mana Puspita? Buleleng Social Community ataupun Dompet Berbagi, kalian bisa hubungi Instagram atau Facebook kami untuk memintanya Bapak
Ya. membuat sebuah karya miniatur yang keren. Wah, karena ini udah semakin dingin ya, Bapak ya. Bapaknya juga Dan kedinginan. Kedinginan nih. Jadi nanti mungkin kita lanjut ngobrolnya di next time ya, Pak ya, di lain Lain hari. waktu. Karena Rina, boleh nggak nanti kita itu mau ngelihat miniatur-miniatur dari Bener banget. bapaknya? Aku Rin ya, aku Ya. bener-bener penasaran sama miniatur-miniatur yang bapaknya buat. Pasti keren-keren gak sih? Iya, benar banget. Nanti kita lihat, Pak ya. Next time mungkin, Pak, lain waktu mungkin. Oke deh, buat kalian teman-teman semua, terima kasih banyak. So, stay tune terus Charity Podcast and see you. Goodbye.